Bab 546, Penggoda Wei Singer. Wei Singer, wajah memikat segera muncul di benak Jiang Chen. Wei Singer memancarkan kehadiran yang menggoda secara alami, yang datang dari dalam tulangnya. Setiap gerakan dan gerakannya memberi orang lain perasaan rayuan yang intim. Ketika Ling Bier mendengar Wei Singer memperkenalkan dirinya, alisnya menyatu saat wajahnya menjadi dingin. Dia jelas tidak ramah terhadap nama ini. Kakak perempuan Ling Bier, apakah Anda mengenal wanita ini? Jiang Chen bertanya dengan suara rendah. Ling Bier terdiam sesaat sebelum menjawab, kita tidak boleh membicarakan orang di belakang mereka, tetapi saudara junior, kamu harus berhati-hati dengan wanita ini. Dia bukan tipe orang yang suka bergosip tentang orang lain di belakang mereka. Bahkan ketika dia menemukan beberapa hal sebagai puncak ketidaksukaan, dia masih tidak mau menyuarakan pendapatnya tentang hal itu. Kenyataannya, Wei Singer memiliki reputasi sebagai penggoda terkutuk di Myriad Domain. Dia memiliki wajah yang adil, tetapi hati yang busuk. Membuka pintu, Jiang Chen disambut oleh Wei Singer yang bersandar di kusen pintu. Sedikit senyum menggoda di wajahnya dan sorot matanya begitu menyedihkan sehingga seolah-olah air mata akan jatuh setiap saat. Pinggangnya yang berliku-liku bersandar di sisi pintu, semakin memamerkan lekuk tubuhnya dan memancarkan pesona asmara. Tubuhnya sempurna tidak peduli dari sudut mana seseorang menilainya. Ketika dipadukan dengan wajahnya yang sangat memukau, dia adalah sosok yang dirindukan semua orang. Namun, ketika matanya yang jernih melihat Ling Bier di belakang Jiang Chen, dia langsung membeku. Postur tubuhnya yang memikat langsung kabur dari tubuhnya, hanya untuk digantikan dengan sikap bermusuhan dari ayam aduan. Seolah-olah ada kualitas pada Ling Bier yang membuat Wei Singer secara spontan meluap dengan permusuhan. Tes, aku tidak menyangka bahwa keindahan es yang diakui di Myriad Domain akan ada di sini untuk makan daging dari dekat. Ling Bier, jangan bilang kamu merindukan cinta. Ling Bier sepertinya tahu kegilaan Wei Singer saat dia melemparkan balasan cepat, orang yang tidak mungkin. Dia mengabaikan permusuhan berat yang berasal dari Wei Singer setelah berbicara dan berbicara kepada Jiang Chen, aku akan pergi sekarang, saudara junior, hati-hati. Wei Singer langsung melotot galak. Ling Bier, apa yang kamu maksud dengan itu? Ling Bier mengabaikannya dan pergi setelah melangkah melewati pintu, meninggalkan Wei Singer yang marah. Dia tidak pernah menyukai perawakan bangga Ling Bier. Dia selalu merasa bahwa Ling Bier hanya berakting dan berpura-pura menjadi sangat tinggi dan perkasa hanya untuk menarik perhatian pria. Namun entah bagaimana, semua pria itu adalah pengisap untuk pelecehan dan berkelahi satu sama lain setiap hari untuk lebih dekat dengan Ling Bier. Meskipun Wei Singer sama-sama seorang wanita pria, banyak yang menyukainya karena kepribadiannya yang terbuka. Terus terang, mereka hanya menginginkannya untuk tubuhnya. Bahkan ada pepatah di antara orang-orang muda dari Myriad Domain, mengatakan, ambil Ling Bier untuk Dewi Anda, ambil Ling Huier untuk istri yang bisa Anda rawat, dan ambil Wei Singer untuk pelacur Anda. Bahkan dengan reputasinya, dia tidak pernah benar-benar mengenal seorang pria, tetapi reputasi dan popularitasnya berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari Ling Bier. Tetapi apakah dia cemburu atau marah, tidak ada yang akan mengubah kebenaran. Inilah mengapa dia meledak dengan permusuhan saat melihat Ling Bier. Wei Singer tersenyum menawan setelah melihat Ling Bier tertidur. Jiang Chen, apakah kamu tertarik untuk mengobrol sebentar? Tentang apa? Jiang Chen tersenyum tipis dan tidak menunjukkan keinginan untuk menjaga jarak dengannya. Apa yang ingin kamu bicarakan? Wei Singer memfokuskan matanya padanya dengan kelembutan yang luar biasa, tarian ringan di alisnya saat kata-katanya dipenuhi dengan beberapa petunjuk yang ambigu. Jiang Chen merentangkan tangannya, Nona Wei datang untuk mencari saya, namun bertanya apa yang harus saya bicarakan. Ini memang mengajukan pertanyaan yang sulit. Wei Singer terkekeh, jangan terlalu serius. Jiang Chen tersenyum santai, tetapi tidak mau mengendurkan kewaspadaannya. Wanita penggoda ini memiliki rasa rayuan alami padanya, dan setiap lesung pipit serta tawanya dirancang untuk membuat seseorang lengah. Jika bukan karena hati boulder Jiang Chen dan kekuatan hatinya yang kuat, dia mungkin sudah menyerah pada godaannya. Bagaimana mungkin dia tidak mengatakan bahwa dia mencoba merayunya? Jiang Chen, Singer mungkin sebenarnya lebih tua darimu 1 atau 2 tahun dalam hal usia. Anda bisa memanggil saya kakak perempuan Singer. Apakah Anda tahu? Saya pernah bersumpah bahwa jika seorang pria dapat mengalahkan saya dalam pertempuran pil, saya akan memberikan diri saya kepadanya dan menjadi mitra daunnya. Suara Wei Singer manis dan lembut,
dengan setiap kata dan frasa memiliki semacam pesona unik yang dengan lembut menekan setiap suku kata ke dalam hati orang lain. Dia mencondongkan tubuh sedikit ke depan saat dia berbicara, mengirimkan awan aroma dan menyebabkan pemandangan indah di bawah tengkuknya terlihat menggoda, menunjukkan setengah dari belahan dadanya. Bagi seorang kultivator berdarah panas, situasi seperti ini akan sangat menggoda. Tapi tindakannya tampaknya tidak cukup di depan Jiang Chen. Dia hanya tampak terkejut, kemudian tampaknya Ding Tong dari Sekte Tristar dan Wei Qing dari Sekte Anda juga berbaris di depan Nona Wei. Wei Singer tertawa terbahak-bahak. Kamu im kecil yang tidak mengerti flirting. Jika Singer menyukai mereka, apakah saya akan di sini berbicara dengan Anda? Jiang Chen terdiam. Wei Singer memutar matanya ke arahnya dan menjulurkan jari rampingnya untuk menyodok udara di atas dahi Jiang Chen. Dia cemberut, aku tahu itu. Ling Bier pasti membicarakanku di belakangku dan membuatmu bias terhadapku. Semua pria kotor di luar sana yang ingin tidur denganku, tapi bagaimana aku bisa menjadi tipe orang yang membiarkan mereka berhasil? Dia mengulurkan tangannya yang putih bersih saat dia berbicara, menunjukkan bahwa kulitnya sempurna seperti akar teratai putih. Ada bintik merah di lengannya. Ini adalah titik kesucian saya. Jika saya kehilangan keperawanan saya akan kehilangan titik ini juga. Jiang Chen, Singer juga berjuang untuk waktu yang lama sebelum datang ke sini. Singer tahu bahwa Anda mungkin memandang rendah saya karena desas-desus dari dunia luar, tetapi Wei Singer adalah seseorang yang berani mencintai dan membenci dengan penuh semangat. Saya kebetulan menyukai para jenius muda seperti Anda, dan orang-orang yang disebut orang-orang dari Myriad Domain itu sama sekali tidak layak untuk menaklukkan saya. Nada bicara Wei Singer menjadi sedikit sedih saat kata-katanya sampai pada titik ini. Tatap mataku jika kamu tidak percaya padaku. Mereka tidak akan berbohong jika saya mengucapkan kata-kata palsu sedikitpun. Dia melangkah di depan Jiang Chen saat ini dan menghembuskan napas yang harum. Dadanya yang kokoh dan gagah hampir menyentuh Jiang Chen saat dia menatap mata Jiang Chen dalam-dalam, seolah tidak membiarkannya berpaling. Wajah Jiang Chen tenang, dan matanya tidak menghindari tatapannya. Mata mereka bertemu, dan emosi berdesir di matanya seolah-olah keluhannya sedang bergulat untuk keluar. Ada 3 bagian kesedihan, 3 bagian gairah, dan beberapa bagian lagi dari keindahan menggoda yang mengundang belas kasihan. Tatapan lembut itu seperti alkohol terkuat, seolah menatap matanya berarti mabuk. Tatapannya menjadi lebih kabur setelah beberapa saat, dan tampilan menggoda di wajahnya bahkan lebih intens. Aroma yang terpancar dari bibirnya sepertinya mampu melelehkan seluruh dunia. Tubuh Jiang Chen bergoyang dan goyah, tatapannya berkabut seolah-olah dia di bawah mantra. Hampir seperti dia kehilangan jiwanya. Wei Singer menarik kembali tampilan menggoda di wajahnya saat senyum melengkung di bibirnya. Sama jeniusnya denganmu, kamu masih sedikit terpelajar. Seorang pria yang belum mengetahui kesenangan wanita paling-paling hanyalah anak nakal yang tidak disapih. Kamu terlalu muda untuk bermain-main denganku. Dia tersenyum arogan saat dia mengulurkan tangan dan menepuk wajah Jiang Chen dengan ringan. Anak kecil, kamu harus bersukacita bahwa aku benar-benar menyukai wajahmu. Jika tidak, hal-hal tidak akan semudah menjadi kacau selama beberapa hari. Anda adalah orang yang paling beruntung dari semua korban yang jatuh cinta pada Azure Smoke Snare Powder saya. Dia mulai menyeret Jiang Chen saat dia berbicara, berencana menempatkannya kembali di tempat tidur. Tapi saat dia menariknya, dia menyadari bahwa dia tidak mau mengalah sama sekali. Dia sepertinya sedang mengangkut batu besar yang beratnya ratusan kilogram. Dia benar-benar tersandung dan jatuh kembali ke pelukannya, dengan bola setengah tertutup itu menabrak dadanya yang lebar. Wei Singer menangis keras dan menyadari bahwa sebuah tangan telah dijepit erat di pergelangan tangannya dalam cengkeraman maut. Itu tidak terlalu bagus, Nona Wei. Jiang Chen yang tersihir telah dengan kuat menangkapnya dengan tangan seperti baja saat tatapan tajam keluar dari matanya. Bagaimana seseorang yang terpesona ini? Ketika Wei Singer telah melemparkan seni rayuan padanya sebelumnya, dia mengira dia memiliki Jiang Chen di tas dan dengan demikian telah melonggarkan penjagaannya. Langkah ini selalu berhasil pada pria baik tua maupun muda. Dia tidak pernah gagal, jadi siapa yang mengira Jiang Chen akan baik-baik saja setelah dia menggunakan Smoke Snare Powder? Dalam hal kultivasi, Wei Singer dekat dengan alam bijak. Levelnya jauh lebih tinggi dari Jiang Chen, tapi disinilah dia, tidak bisa bergerak olehnya. Kamu, Sok memenuhi matanya.
Kenapa kamu baik-baik saja? Menurutmu apa yang akan terjadi padaku? Nada suara Jiang Chen berubah dingin. Menggunakan Azure Smoke Screen Powder untuk membuatku menghabiskan beberapa hari ke depan dalam kabut, jadi aku tampil di bawah standarku dalam menyempurnakan pil. Kau pikir kau akan mendapat manfaat saat itu, bukan? Wei Singer memiliki sifat pemalas, dan ketika dia melihat bahwa bahkan bubuk smoke snare-nya tidak dapat melakukan apapun pada Jiang Chen, dia tahu bahwa dia berbeda dari yang lain. Dia tergagap. Baiklah, Singer mengakui. Aku tidak bisa merayumu. Aku tidak bisa meracunimu. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan saya sekarang. Petik 2. Matanya menatap ke arahnya, godaan yang berdenyut kembali di dalamnya saat dia memberi kesan bahwa Jiang Chen bisa menghukumnya dengan cara apapun yang dia inginkan. Dia segera terdiam namun juga dalam hati waspada. Penggoda ini memiliki kepribadian yang sangat fleksibel, dan karakter yang sulit untuk dipatahkan. Langkah membiarkan Jiang Chen melakukan apapun yang dia inginkan tampak seperti jalan keluar yang malas, tetapi itu adalah salah satu yang sulit baginya untuk ditanggapi. Tidak ada cukup kejahatan di sini untuk membunuhnya, dan jika dia menghukumnya atau melukainya dengan cara apapun yang memengaruhi penampilannya dalam memurnikan pil, Sekte Walkabout pasti akan menggunakan ini sebagai alasan untuk membuat masalah baginya. Seorang pria tidak bertengkar dengan seorang wanita. Bukannya dia tidak bisa menggunakan racun dalam bentuk barang padanya, tapi bagaimana dia akan menyelesaikan situasinya. Dia menatap kosong untuk sementara waktu, tetapi tidak bisa memikirkan bagaimana untuk melanjutkan. Wei Singer tersenyum memikat. Jika kamu tidak bisa memikirkan apa yang harus dilakukan dengan kakak perempuan ini, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Tubuhku murni, dan jika kau mau, ambil saja aku. Saya seorang wanita yang lemah dan harus mencari perlindungan dalam pelukan seorang pria cepat atau lambat. Mengapa tidak membiarkan Anda mengambil keuntungan? Aku sudah menyukai penampilanmu. Aku bahkan tidak tahan menggunakan terlalu banyak racun saat aku menggunakannya untuk melawanmu. Bagaimana lagi menurutmu kamu bisa lolos dari kekuatan Smoke Snare Powderku? Jiang Chen tetap kehilangan kata-kata, tetapi tiba-tiba membalikkan cengkeramannya dan meraih sekelilingnya, memukul pantatnya 3 kali berturut-turut. Dia tidak menahan kekuatannya, jadi 3 pukulan merusak kulit dan dagingnya, tetapi tidak pada tulang atau tendonnya. Wei Singer, gerakanmu tidak berguna bagiku. Aku akan melepaskanmu kali ini, tetapi jika ada kejadian berulang, aku tidak akan melepaskanmu. Dia membuka pintu dan memberi isyarat untuk menunjukkan pintu kepada tamunya. Kamu bisa melihat dirimu sendiri. Wei Singer berdiri di sana, tertegun setelah pukulannya. Meskipun dia memberi kesan kepada dunia luar sebagai wanita yang mesum dan licik, dia belum pernah benar-benar disentuh oleh seorang pria sebelumnya. Area sensitif di tubuhnya bahkan lebih merupakan area yang tabu, dan jika ada pria yang mencoba menggerakkannya di sana, mereka akan segera mati atau lumpuh. Tapi hari ini, zona tabu yang menjadi pantatnya baru saja dipukul dengan keras, seperti memberi pelajaran pada anak kecil. Bab 547, Jalan Pil Divergen, Jiang Chen menemukan pembukaan. Bahkan dengan kepribadian centil dan nakal Wei Singer, dia masih terpana oleh 3 pukulan Jiang Chen. Dia tidak pernah tahu rasa malu dalam hidupnya, tapi dia benar-benar kehilangan ketenangannya sekarang. Matanya yang berbentuk almond memelototi Jiang Chen. Kamu berani memukulku di sana. Jiang Chen mendengus dingin. Untuk apa kau masih di sini? Apakah kamu belum cukup dipukul? Petik 2. Wei Singer semakin marah. Huff. Tunggu saja, Jiang Chen. Suatu hari saya akan membuat Anda minum air yang saya gunakan untuk membasuh kaki saya. Dia memerah dan berbalik untuk melarikan diri. Dia bahkan membanting pintu dengan kejam saat keluar. Ekspresi Jiang Chen acuh tak acuh saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Wei Singer ini tampaknya berpikir bahwa penerima manfaat terbesarnya menggunakan Azure Smoke Snare Powder adalah Sekte Walkabout. Kenyataannya, jika dia berhasil, Ding Tong akan menjadi orang yang beruntung sebagai gantinya. Petik 2. Namun, jika Jiang Chen telah berhasil dinonaktifkan dan dicegah untuk berpartisipasi di babak keempat, itu pasti akan berdampak pada skor keseluruhan Istana Pil Regal. Pada saat itu, mungkin saja Sekte Walkabout melampaui Istana Pil Regal. Jiang Chen mengerutkan kening saat pemikirannya berlari ke selat yang lebih gelap. Wei Singer ini memiliki kepribadian yang nakal dan memanjakan. Jika Jiang Chen tidak tahu cara membaca orang atau jika Ling Bier tidak mengingatkannya sebelumnya, atau bahkan jika dia tidak menyadari penggunaan racun dari Sekte Walkabout,
maka dia mungkin tidak akan dijaga seperti sebelumnya, dia pernah. Untungnya, karena dia telah diperingatkan sebelumnya, Smoke Snare Powder itu tidak menjadi ancaman bagi Jiang Chen. Tapi meski begitu, dia masih tidak berani mengendurkan kewaspadaannya di sekelilingnya. Rasa rayuan alaminya berasal dari konstitusi glamor yang melekat padanya. Setiap gerakan dan penampilannya, bahkan kata-katanya diliputi dengan keterampilan pesona. Dirangkai, mereka cukup untuk merebus darah seorang pria dan mengatasi alasannya dengan selingan kecil ini tidak cukup untuk menghilangkan rasa percaya diri Jiang Chen. Dia duduk bersila untuk menenangkan diri, dan segera melupakan seluruh masalah. Semua kandidat berkumpul kembali setelah sehari, berkumpul di aula paling suci di Rippling Mirage Hall, Istana Danli. Itu adalah tempat suci untuk penyempurnaan pil dan kompetisi pil. 1000 formasi pemurnian berkilauan di dalam aula. Setiap formasi dibatasi oleh batasan yang jelas memisahkan interior dan eksteriornya. Sekali lagi, para tetua mengambil sisi kiri, dan para jenius di sisi kanan. Semua kandidat, masukkan area pemurnian Anda masing-masing sesuai dengan nomor Anda. Para kandidat hanya membutuhkan waktu sebentar untuk menemukan formasinya masing-masing. Memasuki formasi mereka akan mengaktifkan pembatasan, menyegel mereka di dalam. Mulai saat ini, tidak ada yang bisa meninggalkan area ini sampai kompetisi selesai. Jika Anda mencoba untuk pergi sendiri, Anda akan diserang oleh formasi. Petik 2. Semua orang sangat menyadari aturan ini, dan karenanya tidak terkejut dengan pengumuman itu. Sekali lagi, skor sempurna dalam topik pil pemurnian ini adalah 600 poin, sama dengan topik budidaya ramuan roh sebelumnya. Demikian pula, ada juga 3 bagian dalam satu putaran ini, masing-masing bernilai 200 poin. Waktu Anda untuk putaran ini sekarang telah diperpanjang menjadi setengah bulan. Petik 2. Ini berarti bahwa para kandidat tidak dapat meninggalkan daerah ini selama setengah bulan ke depan. Bagian pertama terdiri dari melengkapi resep pil. Ada 10 resep yang tidak lengkap di depan Anda, masing-masing kehilangan berbagai bahan. Tugas Anda adalah mengisi bagian yang hilang. Ingatlah bahwa resep mungkin kehilangan lebih dari 1 bahan. Bahkan mungkin ada hingga 3 bahan yang telah dihilangkan. Jawaban yang salah dan kelalaian keduanya akan dianggap sebagai kegagalan, sehingga Anda tidak mendapatkan poin untuk resep tersebut. Babak ini memiliki total 200 poin yang tersedia, yang berarti setiap resep yang lengkap dan benar akan memberi Anda 20 poin. 10 resep masing-masing bernilai 20 poin. Aturan-aturan ini agak langsung, tetapi peringatannya adalah bahwa jawaban atau kelalaian yang salah juga akan mengurangi semua poin yang bisa diperoleh dari resep itu. Ini adalah persyaratan yang jauh lebih sulit untuk dipenuhi oleh para ahli pil. Bagian kedua membahas tentang analisis obat dan resep pil. Anda masing-masing akan diberi pil. Tugas Anda adalah menganalisis pil dan merekonstruksi resep dengan menuliskan bahan-bahannya. Sekali lagi, bagian ini memiliki total 200 poin yang tersedia. Dengan 10 bahan untuk setiap resep, setiap bahan yang benar dapat memberi Anda 20 poin. Namun, setiap jawaban yang salah akan menghasilkan pengurangan 20 poin. Semakin banyak jawaban salah yang Anda berikan, semakin banyak poin yang akan Anda turunkan. Jadi ingat, jika Anda tidak yakin dengan jawaban Anda, jangan tulis bahannya. Semua orang mendengarkan aturan ini dengan wajah serius. Bagian ini bahkan lebih ketat dari sebelumnya, dengan poin didocking untuk jawaban yang salah. Jika seseorang menjawab 8 dengan benar namun 2 salah, ini berarti bahwa seseorang hanya akan mendapatkan poin senilai 6 jawaban. Itu akan sangat mempengaruhi skor akhir mereka. Karena itu, akan lebih bijaksana untuk membiarkan jawaban kosong jika mereka tidak yakin dengan pilihan mereka. Satu-satunya hikmahnya adalah bahwa bahkan jika mereka kehilangan semua poin mereka untuk bagian ini, kemenangan mereka dari bagian sebelumnya tidak akan tersentuh. Jika tidak, skor mereka untuk babak ini bahkan bisa turun ke negatif. Jiang Chen tetap tenang seperti gunung. Tidak peduli seberapa ketat aturannya, mereka tidak akan bisa mempengaruhi kemampuannya. Yang kuat akan selalu tetap menjadi yang kuat. Selama fondasi pil daunnya tetap utuh, tidak masalah seberapa ketat aturannya. Pada akhirnya, kompetisi ini menguji fondasi seseorang, dan dia percaya diri dengannya. Bagian ketiga dan terakhir akan menguji kemampuanmu dalam pemurnian pil. Sekali lagi, skor sempurna adalah 200 poin. Bagian ini tidak hanya akan menguji kemampuan Anda untuk memperbaiki pil, tetapi juga keterampilan penalaran logis Anda.
Masing-masing dari Anda akan menerima daftar bahan pemurnian. Dari situ, Anda harus membuat resep pil, lalu memperbaiki pil sesuai resep Anda. Pil yang dihasilkan akan dievaluasi menurut skala penilaian mulai dari A hingga D. Nilai D akan dianggap sebagai 50 poin, C sebagai 100 poin, B sebagai 150 poin, dan A sebagai 200 poin. Anda mungkin ingin tahu tentang bagaimana skala penilaian mengevaluasi pil Anda. Saya dapat memberitahu Anda bahwa jika Anda memperbaiki pil dari peringkat suci sejati, maka bahkan jika pil itu adalah pil peringkat lebih rendah, Anda akan menerima nilai A dan 200 poin yang sesuai. Jika pil itu adalah pil peringkat santo tingkat atas, itu setidaknya harus pil peringkat atas untuk menerima nilai penuh. Jika pil itu adalah pil peringkat santo tingkat menengah, maka pil itu setidaknya harus mencapai peringkat tertinggi kesempurnaan besar untuk mendapatkan nilai penuh. Penyebutan pangkat suci sejati dan pangkat suci mengacu pada klasifikasi pil itu sendiri. Apakah pil itu berhasil disempurnakan atau tidak, setiap pil secara ketat diklasifikasikan dalam kerangka pil Dao yang lebih besar. Adapun tingkat bawah, menengah, atas, dan tertinggi, itu adalah kategorisasi yang berhubungan dengan kualitas pil yang disempurnakan. Bahkan pil peringkat fana dapat dibagi berdasarkan kualitasnya. Jiang Chen secara alami memahami teori ini. Secara umum, tampaknya semakin tinggi level pil, semakin besar peluangnya untuk menerima nilai A. Tetapi jika level pilnya tidak cukup tinggi, maka kualitas pil yang dimurnikanlah yang menentukan nilai akhir. Dengan aturan kompetisi diumumkan, putaran pemurnian pil bisa dimulai. Segmen pertama adalah salah satu penyelesaian resep. 10 resep disusun di depan Jiang Chen. Setiap orang memiliki kumpulan resep yang sama, membuat persaingan cukup adil. Ketika sampai pada resep pil, benar-benar tidak mudah untuk membuat Jiang Chen bingung. Mengesampingkan fakta bahwa dia telah melihat sebagian besar dari mereka sebelumnya, bahkan jika dia tidak, dia dapat dengan mudah memperkirakan bahan yang hilang dari yang tersisa di resep pil. Dia membutuhkan waktu kurang dari 2 jam untuk menyelesaikan resep, tetapi dia tidak berani ceroboh dan dengan hati-hati memeriksa semuanya sekali. Karena aturan segmen ini, mengabaikan satu bahan saja atau menjawab salah berarti dia akan melupakan semua poin untuk resep itu. Jiang Chen tidak ingin membuat kesalahan di area ini. Namun demikian, masih ada 2 resep di depannya yang begitu kabur sehingga dia tidak yakin 100% telah memperkirakan jawaban yang benar. Tentu saja, dia tidak akan membuang waktu lagi di sini. Bahkan jika dia tidak melakukannya dengan benar, dia hanya akan kehilangan total 40 poin. Mengingat bahwa dia sudah memimpin hampir 200 poin atas tempat kedua, dia bisa kehilangan 40 poin. Selain itu, jaminan apa yang ada bahwa Ding Tong akan mengklaim 200 poin penuh untuk bagian ini? Setidaknya, Jiang Chen tidak berpikir itu mungkin. Tetap saja, tidak ada yang mutlak. Jika Ding Tong telah melakukan penelitiannya dengan benar, dosis keberuntungan yang sehat akan memungkinkan dia untuk mengisi semua resep di bagian pertama ini dengan benar. Meskipun Jiang Chen telah mengetahui banyak hal di kehidupan masa lalunya, dia masih belum mencurahkan banyak waktu untuk meneliti resep pil dalam kehidupan ini. Sebagian besar pencapaiannya berasal dari mengandalkan ingatannya yang tangguh. Tetapi jika dia memiliki beberapa dekade untuk mengabdikan diri untuk penelitian, Jiang Chen sangat percaya bahwa tidak ada resep di Divine Abyss yang akan mampu membuatnya bingung. Dia memasuki bagian kedua tepat setelah dia memeriksa jawabannya dari yang pertama. Bagian ini melibatkan analisis obat dan resep pil, yang sebenarnya merupakan proses kebalikan dari pemurnian pil. Seseorang harus mendekonstruksi pil halus, menyaring esensinya ke bahan intinya dan kemudian merekonstruksi resep pil. Jiang Chen menyukai pengejaran semacam ini di kehidupan masa lalunya. Dia akan selalu memanggil murid pil Dao untuk bergabung dengannya dalam mendekonstruksi pil yang baru dia terima dan kemudian merekonstruksi resepnya. Tes ini sama sekali tidak asing baginya. Kuali pil juga diperlukan untuk mendekonstruksi pil, tetapi prosedur yang terlibat di dalamnya sangat berbeda dari proses pemurnian pil. Jika tidak ada yang lain, itu membutuhkan sentuhan yang jauh lebih halus. Biasanya, tidak banyak master pil di benua Divine Abyss yang bersedia menghabiskan waktu dan upaya untuk menganalisis pil. Itu adalah proses rumit yang membuat frustrasi yang menghabiskan energi dan kekuatan mental seseorang. Hanya karena jumlah waktu luang yang hampir tidak masuk akal yang dimiliki Jiang Chen di kehidupan sebelumnya, dia membenamkan dirinya dalam pengejaran pil dekonstruksi. Namun,
Ketika dia mempersiapkan diri untuk tugas menyelidiki analisis pil dan mengambil pil yang telah dialokasikan, dia tidak bisa menahan tawa. Dia benar-benar mengenali pil ini. Pil kelahiran kembali Skyhead. Jiang Chen segera mengenali pil yang berguling-guling di tangannya. Itu adalah salah satu produk ciri khas dari faksi pil yang berbeda. Efek pil ini sebenarnya mirip dengan bubuk satu Buddha yang telah diperkenalkan Jiang Chen di Kerajaan Timur, tetapi jauh lebih maju. Dalam hal level, jika bubuk satu Buddha adalah level 1, maka pil kelahiran kembali Skyhead setidaknya level 20. Pil ini digunakan untuk menenangkan hati dan pikiran. Itu sangat berguna bagi pembudidaya yang kuat untuk menekan iblis internal dan membersihkan kesadaran dari pikiran yang tersesat. Secara kontekstual, pil ini adalah harta langka di dunia ini. Itu hampir tidak ada di Myriad Domain. Mungkinkah pil ini adalah bagian dari warisan Myriad Empire, dan berbagai sekte tidak dapat menggunakannya? Tebakan Jiang Chen benar. Ada banyak warisan yang telah ditinggalkan oleh Kekaisaran Segudang yang perkasa di Rippling Mirage Hall. Mengangkat batasan dan memilih item tes yang sesuai dari dalam membutuhkan upaya gabungan dari 6 sekte besar. Itu juga memiliki manfaat tambahan untuk memastikan bahwa tidak ada yang bisa menipu. Namun, selama pil itu muncul di pil battles, pil itu akan menyebar ke seluruh Myriad Domain. Bab 548, Pil Panjang Umur. Karena Jiang Chen mengenali pil kelahiran kembali Skyhead ini, dia tidak perlu menghabiskan terlalu banyak usaha lagi untuk itu. Proses dekonstruksi masih diperlukan untuk mengetahui bahan-bahannya, karena ada kemungkinan bahan pengganti telah digunakan dalam pembuatan pil khusus ini. Jika dia hanya meletakkan bahan aslinya, itu mungkin ditandai sebagai salah. Karena itu, dia memutuskan untuk mengungkap bahan asli pil dengan memecahnya menjadi elemen dasarnya. Proses analisis dan penyulingan berjalan relatif lancar, karena dia sudah tahu ini adalah pil kelahiran kembali Skyhead. Ketika dia selesai, dia yakin tidak ada bahan pengganti yang digunakan dalam pembuatan pil ini. Jiang Chen tahu bahwa dia tidak terlalu berhati-hati, karena ini adalah pil dari faksi pil yang berbeda. Gayanya yang selalu berubah dan penggunaan bahan yang khas membuatnya menjadi pil yang sulit untuk dianalisis. Dia harus tetap waspada. Setelah menguraikan bahan-bahannya, Jiang Chen menuliskan selusin bahan. Segmen ini ternyata sangat mudah. Hehe, siapa sangka aku akan beruntung di bagian ini. Namun, tampaknya banyak yang akan jatuh di bagian ini. Pil faksi pil yang berbeda adalah yang paling sulit untuk diidentifikasi. Tidak masuk akal untuk mengantisipasi bahwa banyak yang akan berhenti di sini. Jiang Chen tentu saja tidak senang dengan penderitaan orang lain, tetapi sebenarnya mengkhawatirkan Mu Gaoqi dan Ling Bier. Jika mereka mengenali gaya pil ini, maka mereka akan bisa terus maju. Tetapi jika mereka memperlakukannya sebagai pil biasa, maka akan sangat sulit untuk dianalisis. Namun, Mu Gaoqi dan Ling Bier bukanlah orang jenius biasa. Jika ini membuat mereka bingung, maka kemungkinan besar semua orang akan sama bingungnya dengan pil faksi pil yang berbeda ini. Jiang Chen tidak terus memikirkan pikirannya, dan menenangkan diri sebelum maju ke bagian ketiga dan terakhir. Dengan keunggulan yang dia dapatkan dari bagian kedua, Jiang Chen cukup yakin bahwa dia mengunci kejuaraan grup jenius. Ada 100 bahan yang tersusun di depannya untuk bagian ketiga. Segmen ini tidak hanya menguji kekuatan seseorang dalam penyempurnaan pil, tetapi juga kemampuan mereka untuk berteori secara logis, pengamatan mereka, serta pengetahuan dasar mereka. Dengan begitu banyak bahan, ada lebih dari 1 atau 2 pil yang bisa disempurnakan oleh kandidat. Saat mata Jiang Chen menyapu bahan-bahannya, nama-nama beberapa pil melintas di benaknya, tetapi dengan cepat dibuang semua satu persatu. Mereka semua mencapai peringkat Santo tingkat menengah, jadi dia harus memperbaiki pil peringkat tertinggi untuk mendapatkan nilai penuh. Jiang Chen tidak mau mengambil risiko ini. Itu adalah risiko karena dia hanya memiliki cukup bahan untuk paling banyak 3 pil. Akan agak sulit untuk memastikan produksi pil peringkat tertinggi hanya dari 3 pil. Dia dengan cepat datang dengan resep pil peringkat Santo tingkat atas. Dia hanya perlu memperbaiki pil peringkat atas untuk memenangkan 200 poin. Jiang Chen memikirkannya lagi dan kemudian melihat bahan-bahannya lagi, masih memilih untuk membuangnya. Berbicara secara logis, tidak sulit untuk memperbaiki pil Phoenix Crown peringkat atas. Itu berada di peringkat Santo tingkat 8, tetapi rumput Phoenix muda di sini bukan dengan kualitas terbaik. Beberapa perkembangan yang tidak diinginkan mungkin terjadi jika saya memperbaikinya. Petik 2.
Jiang Chen menginginkan penyelesaian yang lambat, tapi tak terhindarkan. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak menggunakan pil Phoenix Crown. Dia melihat 100 bahan, tidak terburu-buru untuk bergerak. Dia tahu bahwa karena penyelenggara telah membuat aturan tentang pil peringkat suci sejati, adalah mungkin untuk membuat resep pil yang akan menghasilkan pil peringkat suci sejati. Kemudian, bahkan jika dia memurnikan pil kualitas peringkat yang lebih rendah dari level itu, dia masih akan membawa pulang poin penuh. Dengan kata lain, jika dia bisa membuat resep pil yang memberinya pil peringkat Santo sejati, dia akan mendapatkan poin penuh tidak peduli berapa level produk lengkapnya. Di dunia pil dibagi menjadi pil fana, roh, Santo, Santo sejati, bumi, dan surga. Pil peringkat Saint berhubungan dengan alam asal kultivasi, dan orang suci sejati dengan alam bijak. Itu berarti bahwa para pembudidaya alam bijak biasa menggunakan pil dari peringkat suci sejati. Selain itu, setiap peringkat dibagi lagi menjadi level peringkat bawah, menengah, dan atas. Jiang Chen terus menggabungkan kembali bahan-bahan dalam pikirannya. Dia telah menyelesaikan bagian pertama dan kedua dalam catatan waktu kurang dari sehari, jadi dia punya banyak waktu untuk membunuh di segmen terakhir ini. Secara alami, semua sekte kelas berat mengawasinya. Ketika kepala istana dan Qi menyaksikan momentum sombong Jiang Chen dan kecepatan di mana dia meledak melalui dua segmen pertama, dia sangat bersyukur. Tindakannya dalam merekrut Jiang Chen dan bersekutu dengan sekte pohon berharga divalidasi sebagai hal yang sangat bijaksana. Dengan pelajaran menyakitkan dari 3 ronde pertama, Wei Wuying dan yang lainnya sekarang mati rasa karena kecemerlangan Jiang Chen. Mereka yakin tidak mungkin untuk berspekulasi atau mengevaluasi Jiang Chen dengan logika mereka. Lagi pula, dia telah mengejar dan melampaui yang lain setelah memulai lebih lambat dari mereka di putaran budidaya benih roh sebelumnya. Mereka belum pernah mendengar hal semacam itu sebelumnya. Sekarang, bahkan saat mereka menyaksikannya berlari dengan eksplosif melalui dua bagian pertama dari ronde keempat, mereka tidak berani memunculkan kecurigaan kecurangan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menguburnya jauh di dalam hati mereka dan mencoba untuk fokus pada tugas mereka. Tentu saja, itu tidak berarti untuk mengatakan bahwa mereka tidak berharap Jiang Chen akan terjebak dalam kesombongannya, melebih-lebihkan dirinya sendiri, dan gagal tampil di level yang dia tunjukkan sebelumnya. Tapi harapan mereka sepertinya hancur, karena sikapnya sekokoh gunung Tai. Sepertinya penampilannya tidak akan dirusak dengan cara apapun. Wei Wuying hanya bisa mengeluh dalam hatinya, bocah dan Qi itu benar-benar beruntung kali ini. Karakter mengerikan macam apa Jiang Chen ini? Saya tidak percaya bahwa aliansi 16 kerajaan saja bisa membesarkan anak ini. Sayang sekali bahwa Singer tidak mendapatkan apapun darinya ketika dia pergi untuk menyelidikinya. Bahkan keterampilan pesonanya tidak bisa mengguncangnya. Ada apa dengannya? Hampir tidak ada laki-laki di Myriad Domain yang bisa menahan keterampilan pesona Wei Singer. Jiang Chen berada di puncak masa mudanya yang berdarah panas, bagaimana mungkin dia tidak ditaklukkan, terutama mengingat dia belum pernah mencicipi seorang wanita sebelumnya. Wei Wuying benar-benar ingin mendudukkan Wei Singer untuk mengobrol dan membahas apa yang telah terjadi, tapi bagaimanapun juga dia adalah juniornya. Meskipun dia tidak berhubungan langsung dengannya, beberapa hal masih agak canggung untuk dibicarakan. Kepala Sekte Zhu bahkan lebih tertekan. Tampaknya semakin mustahil untuk menggoyahkan posisi Regal Pil Palace di Pil Dao melalui Pil Battles kali ini. Bagaimana saya akan menjelaskan ini kepada Sekte Langit ketika saya kembali? Meskipun mereka tidak mengirimkan yang terbaik dalam bentuk Ding Tong, jenius ini masih seseorang yang memiliki status di sekte mereka. Saya pikir dia akan meninggalkan sisa jenius dalam debu saat dia mengambil kejuaraan jenius, tapi siapa yang tahu bahwa tidak peduli seberapa baik dia melakukannya, Jiang Chen masih akan satu dia. Tidak heran Istana Regal Pil berusaha keras untuk bersekutu dengan sekte pohon berharga untuknya. Dia sekali lagi mengacaukan rencana Sekte Langit untuk Myriad Domain. Meskipun Sekte Tristar adalah salah satu sekte peringkat keempat di Myriad Domain, itu hanya mencapai prestasi mereka dengan bantuan tersembunyi dari Sekte Langit. Sekte Tristar adalah pion penting dari Sekte Langit di Myriad Domain, dan Ding Tong telah ditugaskan secara khusus untuk membantu Sekte Tristar menyiapkan papan untuk langkah mereka selanjutnya. Namun, tidak ada yang mengantisipasi bahwa dia akan menemui kemunduran demi kemunduran pada tahap pertamanya dalam pertempuran Pil Merajmet. Penampilan Jiang Chen yang benar-benar luar biasa benar-benar menekan Ding Tong.
Semuanya bermuara pada fakta bahwa eselon atas Sekte Langit meremehkan ketinggian Myriad Doman. Bahkan mengesampingkan Jiang Chen, masih ada Mu Gaoqi, Wei Xinger, dan Wei Qing dalam campuran. Meskipun Ding Tong berada di depan mereka, dia tidak memiliki keunggulan mutlak yang ditunjukkan Jiang Chen. Kepala Sekte Zhu menghela nafas dalam hati. Dia juga merasa sangat tidak berdaya pada penampilan Jiang Chen, seorang jenius yang jarang terlihat bahkan dalam 100 tahun. Saat Wang Jianyu dari Istana Pedang Suci menyaksikan kebangkitan Jiang Chen untuk mengklaim kejuaraan, dia juga merasa sulit untuk menerimanya. Kecemburuannya pada kejeniusan seperti itu telah ditimpa oleh keinginannya untuk membunuh Jiang Chen dan membasmi kompetisi ini. Jiang Chen adalah harta karun yang diambil dan Qi di aliansi 16 kerajaan, dan sepertinya dia mampu mempengaruhi seluruh kekayaan Istana Pil Regal. Pertumbuhan orang seperti itu hanya pertanda buruk bagi Istana Pedang Suciku. Jika ada kesempatan, saya harus melenyapkan orang ini dan menekan kekayaan Regal Pil Palace. Petik 2. 4 kepala keluarga dari Katedral Agung sama-sama terkejut melihat penampilan Jiang Chen yang mendominasi. Namun, Katedral Agung selalu menempatkan dirinya sebagai sekte teratas di Myriad Domain, jadi bahkan jika mereka memiliki pemikiran tertentu, mereka pasti tidak akan mengungkapkannya. Selain itu, mereka terlalu sibuk merencanakan cara memburu Jiang Chen dan memancingnya ke katedral besar. Mereka sangat menyadari bahwa kelemahan mereka terletak pada kurangnya Master Pil tingkat yang menentang surga. Setelah lubang ini dicolokkan, katedral besar ditakdirkan untuk masuk ke dalam jajaran sekte peringkat ketiga dalam beberapa dekade mendatang. Jiang Chen menghabiskan beberapa jam untuk mengatur pikirannya. Tiba-tiba, inspirasi datang dan dia menamparkan kakinya. Ini dia. Pil peringkat suci sejati. Nama pil melintas di benaknya, melayang ke atas dari ingatannya. Pil panjang umur. Jika seorang pembudidaya alam bijak menggunakan pil ini, itu akan meningkatkan umur mereka dari 500 menjadi 800 tahun. Ini sebenarnya tidak banyak bagi seorang kultivator alam itu, tetapi itu adalah hal yang sangat menggoda jika umur sebanyak itu muncul di akhir hidup seseorang, ketika mereka jompo dan menua. Harapan mereka untuk menerobos akan menyala kembali, dan jika mereka berhasil melakukannya, terobosan itu akan memberikan dorongan lebih lanjut untuk umur panjang mereka. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, ini bukan hanya masalah meningkatkan kehidupan seseorang menjadi 800 tahun. Meskipun pil panjang umur secara teknis adalah pil peringkat suci sejati, itu sebenarnya mendekati level pil peringkat bumi. Tentunya penyelenggara tidak melakukan ini dengan sengaja. Jiang Chen tiba-tiba mulai ragu. Dia percaya bahwa karena penyelenggara telah mengatur agar pil peringkat santo sejati dimungkinkan dari semua kombinasi ini, itu bukan pil yang baru saja dia pikirkan. Sebaliknya, itu seharusnya menjadi pil yang hampir tidak ada di puncak pil peringkat suci sejati. Pil panjang umur sudah menjadi pil peringkat bumi semu, yang biasanya berarti hanya mereka yang berada di ranah kaisar yang berhak menggunakannya. Meskipun tidak kokoh di tingkat peringkat bumi, itu tidak terlalu jauh. Selain itu, hanya mereka yang berada di alam bijak yang dapat meminum pil khusus ini. Jika ada orang dari alam yang lebih rendah mengkonsumsi pil, efeknya akan segera memaksa mereka untuk meledak. Jika seseorang dari alam yang lebih tinggi, seperti alam kaisar, mengambilnya, maka mereka hanya akan menerima peningkatan umur 20 tahun. Jiang Chen tenggelam dalam keresahan. Dia tahu bahwa begitu pil panjang umur diperkenalkan ke dunia ini, itu akan menyebabkan kegemparan besar dan konsekuensi yang tak terduga. Tapi kemudian, pikiran lain menyerangnya. Aku terus menjaga profil rendah sejak aku bereinkarnasi. Sudah waktunya saya memamerkan beberapa keterampilan saya setelah memasuki Istana Regal Pil. Meskipun mungkin ada beberapa dampak negatif dari membawa pil ini ke dunia ini, tidak diragukan lagi akan ada beberapa peluang yang juga muncul. Paling tidak, itu akan mengisi pundi-pundi saya hingga meledak. Saya tidak perlu khawatir tentang sumber daya kemanapun saya pergi. Ketika pikirannya mencapai titik ini, resolusi Jiang Chen mengeras. Tidak peduli apa, dia akan memperbaiki pil panjang umur ini. Bab 549, Buah Prestasi yang Kaya. Jiang Chen adalah orang yang praktis dalam menepati janjinya. Dia mengeluarkan Skywave Cauldron dan bermeditasi sejenak, secara mental mensimulasikan proses pemurnian pil panjang umur beberapa kali sampai dia benar-benar percaya diri. Dia membuka matanya, siap untuk memulai.
Dia pertama kali mengedarkan api dalam dirinya dan sekali lagi menggunakan api sejati 99 untuk memanaskan kuali. Ketika kuali bergema, Jiang Chen secara acak mengambil dua bahan dan melemparkannya sembarangan. Kedua bahan ini sebenarnya bukan untuk menyempurnakan pil panjang umur. Ketika dia melemparkannya, dia diam-diam menembakkan beberapa sinar api juga, mengubahnya menjadi abu. Dia kemudian dengan sembarangan melemparkan beberapa bahan lagi, menggunakan api di tubuhnya untuk berulang kali mengubahnya menjadi abu. Dia tahu bahwa dia perlu menyembunyikan tindakannya yang sebenarnya dari yang lain. Dia tidak bisa membiarkan siapapun mendapatkan resep pil dan daftar bahan pil panjang umur dari tindakannya. Dia yakin bahwa berbagai kelas berat akan mengawasinya. Mengingat dampak pil ini pada dunia, tidak diragukan lagi orang akan menjadi gila mencoba menyalinnya. Inilah mengapa dia dengan sengaja membingungkan mata dan telinga mereka dengan mencampur bahan yang tidak relevan dalam proses pemurniannya. Itu akan mencegah orang lain menirunya. Meskipun banyak orang akan mencoba untuk membedakan komponen asli dari pilnya dan kemudian menyimpulkan resepnya setelah dibuat, itu tidak akan menjadi masalah yang sepenuhnya sederhana. Lagi pula, ini adalah pil peringkat bumi semu, dan tidak mudah direkonstruksi. Jika ada pil seperti itu yang berhasil dihancurkan, maka tidak akan ada yang namanya resep pil unik di dunia ini. Itu juga akan membatalkan resep pil yang berharga. Resep pil akan selalu menjadi cara yang paling berguna untuk memperbaiki pil. Rekayasa terbalik bukan tidak mungkin, tetapi banyak pil memiliki bahan yang tidak dapat dipisahkan menjadi bagian-bagiannya setelah digabungkan. Semakin canggih sebuah pil, semakin seperti ini. Tentu saja, tidak ada yang absolut dalam hidup. Itu semua tergantung pada kehebatan seseorang. Seorang ahli tingkat dewa yang menganalisis pil dunia biasa akan dapat menguraikan bahkan resep yang paling tidak jelas. Namun, Jiang Chen sangat yakin bahwa sulap tangannya akan benar-benar mengaburkan resep untuk pil panjang umur ini. Lebih jauh lagi, bahkan jika seseorang memiliki keberuntungan untuk menyimpulkan resepnya, mereplikasi pemurnian pil ini akan membutuhkan teknik dan kontrol yang sama atas api. Lagi pula, bahan bukanlah satu-satunya hal yang menentukan keberhasilan pemurnian pil. Teknik master pil, keanehan, kontrol api, dan segala macam detail akan menentukan nasib kuali pil. Jiang Chen memasukkan bahan-bahan untuk pil panjang umur secara teratur hanya setelah dia melakukan semua yang dia bisa untuk menyembunyikan tindakannya. Dia juga tahu bahwa apa yang telah dia lakukan sedikit banyak akan mempengaruhi kualitas pil. Tetapi dia memiliki keyakinan bahwa meskipun akan ada beberapa kekurangan, dia masih akan berhasil memperbaiki pil. Karena selama dia berhasil, dia akan bisa membawa pulang nilai penuh meskipun peringkatnya lebih rendah, berkat level bawaan dari longevity pil ini. Penyelenggara mungkin tidak mengenali pil itu, tetapi mereka pasti dapat mendeteksi levelnya. Pada tingkat bumi semu, bahkan versi tingkat terendah akan menonjol seperti bangau di antara ayam setelah Jiang Chen mengeluarkannya. Dengan demikian, proses pemurniannya cukup luar biasa dan membutuhkan banyak usaha. Bahkan Jiang Chen tidak memiliki keyakinan penuh dalam kesuksesannya. Bagaimanapun, tingkat kultivasinya hanya alam asal tingkat kelima. Menyempurnakan pil tingkat bumi semu seperti meraih bulan. Jika bukan karena fondasi yang kuat dari kehidupan masa lalunya, dia tidak akan memiliki kemungkinan sukses sedikitpun. Itu adalah hal yang baik bahwa Skywave Cauldron dan Lotus memberinya keuntungan yang tidak dimiliki orang lain. Pil panjang umur adalah salah satu yang mengumpulkan bahan-bahan yang dapat memperpanjang umur seseorang dan menciptakan efek yang benar-benar melawan surga selama bertahun-tahun kehidupan. Setelah Jiang Chen memasukkan semua bahan, dia mulai memanipulasi api di dalam tubuhnya untuk perlahan mengisi area di sekitar Skywave Cauldron. Pil panjang umur adalah pil yang membutuhkan kerja panjang dan teliti. Jika apinya terlalu kuat, maka pemurnian akan gagal. Pil membutuhkan kecepatan yang nyaman untuk memastikan pemurnian. Jiang Chen memusatkan perhatiannya sepenuhnya pada pengendalian api. Jika ada detail sekecil apapun yang salah dalam menyempurnakan pil panjang umur, sifat roh dari bahan-bahannya akan menghilang karena panas dan mengurangi kemungkinan untuk benar-benar membentuk pil. Ini mirip dengan memasak makanan. Beberapa hidangan perlu digoreng dengan cepat dengan nyala api yang panas, dan yang lainnya harus dibiarkan mendidih menjadi kaldu yang lezat. Pil panjang umur adalah jenis yang perlu direbus perlahan untuk mencapai kesempurnaan. Semua berbagai bahan perlahan-lahan meleleh di dalam Skywave Cauldron, kekuatan roh mereka merembes keluar setetes demi setetes. Pada saat kritis ini, bukan hanya masalah kontrol atas api,
Pil juga membutuhkan teknik unik Jiang Chen untuk terus memurnikan dan memanipulasi kekuatan roh yang sedang diproduksi. Pil ini menggunakan cukup banyak bahan, dan setiap tetes kekuatan roh yang terkandung di dalamnya harus digunakan sepenuhnya. Setelah hilang, peluang untuk berhasil menyempurnakan pil ini akan turun drastis. Kesembilan bahan berubah menjadi 9 aliran cairan roh yang hidup di dalam Skywave Cauldron, bergegas ke sana kemari dalam kuali seolah-olah naga bermain-main di langit. Jiang Chen tidak berani mengendurkan sedikit pun fokusnya. Ini adalah momen paling penting untuk pil panjang umur. Jika salah satu aliran roh lolos dari kendalinya, maka semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Mengontrol 9 aliran kekuatan roh pada saat yang sama agak sulit bahkan untuk Jiang Chen. Dia mulai sedikit berkeringat karena kegugupannya, dan mata dewa menatap dengan cerah ke kedalaman kuali. Itu adalah proses pemurnian yang paling melelahkan yang pernah dia lakukan sejak dia memulai perjalanannya, dan pil tersulit yang dia coba dalam hidup ini. Tingkat pil panjang umur jauh melampaui pil naga Heksarune, dan jauh lebih rumit untuk diboot. 3 hari berlalu, kemudian 5 hari, 7 hari. Saat hari-hari berlalu, akhir dari proses pemurnian semakin dekat. Bahkan dengan kekuatan hati Jiang Chen yang luar biasa, malam hari ke-7 telah membawanya mendekati ujung talinya. Tapi dia tahu, ini belum waktunya untuk bersantai. Masih ada ruang untuk kesalahan terjadi. Langkah terakhir dari proses pemurnian yang sulit ini adalah menggabungkan aliran roh menjadi satu. Selama mereka bisa dikumpulkan dan disatukan dengan mulus, langkah-langkah berikut akan mudah. Namun, proses penggabungan 9 aliran ini akan menjadi yang paling berbahaya. Jika dia salah menilai proporsi relatif mereka, mereka akan mulai bertarung satu sama lain segera setelah mereka bersentuhan. Dalam keadaan seperti itu, skenario kasus terbaik adalah kegagalan pemurnian. Paling buruk, kuali akan lenyap dalam ledakan yang tidak diragukan lagi akan membahayakan Master Pil. Jiang Chen harus mengakui, aksi terakhir untuk menyempurnakan pil panjang umur ini berisiko. Setelah 7 hari pemurnian, bahan-bahannya telah disuling hingga ke esensi kekuatan roh dan sangat hidup. Sebenarnya, jika dia salah menilai proporsi kapan saja selama 7 hari terakhir, itu akan menyebabkan ketidakseimbangan antara 9 kekuatan roh dan mengakibatkan mereka saling menyerang sebagai gantinya. Itu akan berarti kegagalan langsung. Kepala istana dan Qi telah mengamati proses dari atas dan telah menempatkan sebagian besar perhatiannya pada Jiang Chen beberapa hari terakhir ini. Dia sangat tercengang melihat keringat bercucuran di dahi muridnya. Tidak pernah Jiang Chen menunjukkan apapun selain keyakinan murni dan jaminan penuh. Tapi sekarang, dia menunjukkan tanda-tanda perjuangan. Apa yang terjadi di sini? Kepala istana dan Qi sedikit terkejut. Dengan kekuatan Jiang Chen, pil peringkat Santo tingkat atas tidak akan menjadi masalah sama sekali. Bahkan jika dia ingin memperbaiki pil peringkat Santo sejati tingkat yang lebih rendah, itu tidak akan terlalu sulit untuk membuat Jiang Chen pergi ke tingkat upaya ini. Tapi bagaimana dan Qi tahu bahwa Jiang Chen tidak memurnikan apapun yang mirip dengan pil peringkat Santo sejati tingkat yang lebih rendah. Dia pergi jauh melampaui cakrawala, sampai ke pil peringkat bumi semu. Jiang Chen membentuk segel tangan dan memerintahkan salah satu aliran roh untuk bergerak. Setiap segel tangan senyaman angin musim semi, tanpa sedikit pun kesalahan pada mereka. 9 kekuatan roh sekarang berada dalam kondisi paling lincah. Jika Jiang Chen membentuk segel tangannya terlalu cepat, itu akan mempengaruhi kecepatan operasi kuali dan menyebabkan cacat terbentuk saat bahan-bahannya menyatu. 9 aliran kekuatan roh terus-menerus berkumpul di tengah kuali Skywave dengan kecepatan dan sudut yang sempurna di bawah komando rangkaian 9 segel tangan Jiang Chen. Bersatu, berbaur, Jiang Chen meneriakkan dalam hati, pikirannya benar-benar terfokus pada tugas yang ada. Dia tidak berani menyisihkan pemikiran sedikit pun untuk hal lain, dan pemikiran tentang upaya 7 hari berturut-turut untuk mencapai kepala membuat emosinya sedikit bergejolak. Tetapi dia juga tahu bahwa jika dia tidak bisa mengendalikan emosinya dan membiarkannya memengaruhi pemurniannya, usahanya selama 7 hari terakhir akan sia-sia. Oleh karena itu, Jiang Chen mengaktifkan Boulder's Heart dan menyesuaikan pola pikirnya untuk sepenuhnya menghapus emosinya, seperti sumur kering tanpa riak, sebelum benar-benar menggabungkan 9 aliran menjadi satu. Memukul, The Skywave Cauldron tiba-tiba mulai bergetar saat 9 kekuatan roh yang berkumpul bergema satu sama lain. Kekuatan resonansi mereka menyebabkan kuali bergetar bersama mereka. Master Pil biasa lainnya akan mengira ada yang tidak beres,
tetapi Jiang Chen tahu lebih baik. Ini adalah resonansi yang seharusnya terjadi dengan penggabungan berbagai sumber kekuatan roh untuk pil panjang umur. Selama kekuatan resonansi tidak melebihi tingkat tertentu, itu berarti tidak ada masalah dengan penggabungan ini. Resonansi terdengar selama 3 napas waktu sebelum perlahan mereda. Jantung Jiang Chen telah berada di tenggorokannya, dan perlahan mulai kembali ke posisi semula. Itu adalah perjalanan yang panjang dan sulit, tetapi 9 kekuatan roh dari pil panjang umur akhirnya berhasil menyatu. Proses yang paling sulit telah berhasil diselesaikan, dan yang tersisa hanyalah mengendalikan api untuk mendorong kekuatan roh bergabung menjadi pil. Hampir tidak ada kekuatan roh dari bahan-bahan yang hilang dari kuali. Karena itu, harus ada 3 atau 4 pil dari batch ini. Petik 2. Menurut aturan, ahli pil dapat menyimpan pil yang diproduksi dari bagian ini. Ini juga sebagai bentuk penghargaan bagi para calon. Ketika Dan Qi melihat ekspresi Jiang Chen santai, dia tahu bahwa Jiang Chen pasti berhasil melewati tahap yang paling sulit. Hanya apa yang disempurnakan Jiang Chen? Saya melihat dia memasukkan setidaknya 20 bahan sebelum dia mulai. Pil kompleks apa yang membutuhkan begitu banyak bahan? Petik 2. Kebanyakan pil membutuhkan setidaknya 5 bahan, dan paling banyak sekitar 10. Mereka yang membutuhkan lebih dari 10 adalah pil yang sangat rumit. Mereka yang membutuhkan lebih dari 20 bahan jarang ada dalam sejarah Regal Pil Palace. Kuali pil panjang umur Jiang Chen secara resmi selesai setelah kira-kira 5 hari lagi. Hasilnya sedikit mengejutkannya, sebenarnya ada 4 pil. Dia mengira mereka semua akan menjadi tingkat yang lebih rendah, tetapi tidak berpikir bahwa akan ada 2 yang nyaris tidak menggores ambang batas untuk tingkat menengah. Usahaku tidak sia-sia. Jika bukan karena saya menghabiskan begitu banyak waktu untuk fokus pada kemurnian pil, kemungkinan mereka tidak akan mencapai tingkat menengah. Petik 2. Jiang Chen secara alami bersyukur ketika dia melihat hasilnya. Ini adalah pil tingkat tertinggi yang telah dia sempurnakan sejak bereinkarnasi. Bab 550, Perdebatan Verbal. Putaran keempat memiliki batas waktu 15 hari. Dari 15 hari itu, Jiang Chen telah menggunakan 1 untuk menyelesaikan 2 bagian pertama, dan 12 menyempurnakan pil panjang umur. Secara total, dia telah menghabiskan 13 hari menyelesaikan putaran ini. Dia kehilangan keunggulan dalam kecepatan untuk ronde ini, karena setidaknya ada 20 peserta yang telah selesai sebelum dia. Namun, terlepas dari beberapa yang berdiri di sekitar dengan ekspresi tanpa komitmen di wajah mereka, kebanyakan dari mereka tampak sedikit sedih. Jelas bahwa kesulitan bagian ini telah memaksa semua orang untuk tidak tampil sesuai standar biasanya. Lagi pula, mengejar pil pemurnian tidak pernah fokus pada kecepatan, melainkan jenis pil dan efeknya. Dengan demikian, yang pertama selesai mungkin belum tentu menjadi pil tingkat terbaik yang disajikan. Terserah juri untuk memutuskan nilai A, B, C dan D. Selain itu, apakah itu 2 bagian pertama dari menyelesaikan resep pil atau mendekonstruksi pil juga sulit bagi mereka. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka sepenuhnya percaya diri membawa pulang semua poin. Jiang Chen tidak ingin menyia-nyiakan 2 hari terakhir, jadi dia memutuskan untuk bermeditasi di area kompetisi. Waktu terlalu berharga untuk disia-siakan selama 2 hari dengan sia-sia menunggu kompetisi berakhir. Sesuai dengan aturan, kontes berakhir 2 hari kemudian. Dengan pembatasan dicabut, semua orang meninggalkan daerah mereka. Semua lembar jawaban diambil, dan hanya 1 pil yang perlu ditinggalkan untuk memenuhi syarat sebagai hasil dari bagian ketiga, tidak peduli berapa banyak pil yang disempurnakan oleh pembudidaya. Jiang Chen menyimpan 3 pilnya dan meninggalkan 1 peringkat lebih rendah sebagai hasilnya. Semua kontestan harus kembali ke lobi utama di Rippling Mirage Hall untuk menunggu skor. Harap diperingatkan bahwa waktu tunggu akan lebih lama kali ini, karena kami perlu menghitung skor keseluruhan pertarungan pil kali ini selain skor ronde keempat. Petik 2. Semua kandidat masuk ke aula utama setelah pengumuman ini menggelegar di area kompetisi. Kakak Chen. Mu Gaoqi berlari ke Jiang Chen dari belakang, ekspresi bersemangat di wajahnya. Kakak Chen, apakah pil dari bagian kedua dari faksi pil yang berbeda? Ketika Jiang Chen melihat alis Mu Gaoqi menari di wajahnya, dia tahu bahwa yang terakhir telah melakukannya dengan baik. Dia tersenyum, apakah itu berarti Anda dapat menguraikan bahan-bahannya? Mu Gaoqi tertawa, tidak sepenuhnya, tetapi saya menilai bahwa itu berasal dari faksi pil yang berbeda sehingga dapat mengidentifikasi sekitar 8 bahan. Saya pikir saya benar.
Jika dia dapat menyimpulkan bahwa itu berasal dari faksi pil yang berbeda, maka pengetahuan itu saja akan dapat memberi Mu Gaoqi keuntungan yang cukup besar. Itu memang produk dari faksi pil yang berbeda, pil kelahiran kembali Skyheart. Jiang Chen mengangguk dan menepuk bahu Mu Gaoqi. Ayo pergi. Dia cukup puas bahwa Mu Gaoqi bisa mencapai kesimpulan itu. Huff. Jiang Chen, berhenti bertingkah seolah-olah Anda adalah segalanya. Pil itu diambil dari area tabu yang tertutup rapat. Itu bukan sesuatu yang dapat ditemukan di mana saja di myriad domain. Seolah-olah Anda akan mampu menganalisisnya apa adanya. Sebuah suara mencemooh dengan kasar menyela pembicaraan mereka dari belakang. Jiang Chen bahkan tidak perlu berbalik untuk mengetahui bahwa itu adalah Wei Qing. Jiang Chen hanya tersenyum sebagai tanggapan. Kebenaran akan jauh lebih meyakinkan daripada debat manapun sekarang, jadi dia tidak mau repot-repot berdebat. Ling Bier juga menyusul mereka. Saudara laki-laki, bahan apa yang akan kamu katakan yang dimiliki oleh pil kelahiran kembali Skyheart? Dia juga telah menyimpulkan bahwa itu adalah produk dari faksi pil yang berbeda, tetapi pil kelahiran kembali Skyheart adalah sesuatu di luar pengetahuannya. Tidak mungkin baginya untuk mengetahuinya. Tetapi meskipun dia tidak tahu pil apa itu, dia masih bisa menganalisis bahan apa yang terbuat dari pil itu. Bahkan jika dia tidak bisa sepenuhnya mendekonstruksinya, setiap bahan tambahan yang bisa dia identifikasi adalah 20 poin lagi. Berapa banyak bahan yang kamu identifikasi, kakak perempuan? Saya hanya yakin tentang 7 dari mereka. Saya tidak yakin dengan 3 sisanya, jadi saya tidak berani menuliskannya. Ling Bier menjawab dengan jujur. Poin-poin itu akan dikurangi jika dia menuliskan jawaban yang salah, jadi Ling Bier mengambil jalan yang sama seperti orang lain dan menahan diri dari jawaban yang serampangan. Ayo keluar dan mengobrol. Jiang Chen hanya menggulung 10 bahan setelah mereka meninggalkan yang di belakang mereka. Mu Gaoqi sangat senang. Haha, Saudara Chen, maka kedelapan yang saya identifikasi harus benar. Sayang sekali bahwa ada 2 lagi, tetapi mereka terlalu kabur sehingga saya tidak mengetahuinya sama sekali. Kultivasi Dao saya masih terlalu dangkal. Petik 2. Ling Bier juga cukup mengagumi, tetapi juga merasa bersyukur. 7 yang saya identifikasi semuanya benar juga, tapi saya masih tertinggal dari saudara juniormu. Tapi dia tidak iri padanya. Mereka bertiga mengobrol dan tertawa ketika mereka tiba di lobi utama. Ketika Shen Qinghong melihat mereka bergerak sebagai sebuah kelompok, dia merasa sangat tertekan. Dia adalah yang terdepan di antara generasi muda Istana Regal Pil, tetapi dia sebenarnya merasa cukup dikucilkan saat ini. Namun, dia tidak akan mengungkapkan kecemburuannya di depan teman-temannya. Kamu pasti tampil cukup baik, mengingat betapa ringannya kalian semua. Jiang Chen tersenyum santai saat Ling Bier juga tersenyum tipis. Mu Gaoqi lah yang mengangguk sambil tersenyum. Kakak Shen, kita sedang mendiskusikan isi ronde keempat. Sayangnya, Shen Qinghong sedang tidak ingin membahasnya. Dia tidak tampil buruk, tetapi dia juga tidak melakukannya dengan baik. Dia tidak punya harapan untuk bertarung demi kejuaraan dan telah menerimanya. Dia akan puas jika dia tetap berada di 10 besar. Di matanya, pil Dao hanyalah keterampilan tambahan pada akhirnya. Di dunia bela diri Dao, jenius bela diri Dao yang akan menyambut dunia dengan senyum bangga. Mereka sendiri yang dapat menyebut diri mereka penguasa dunia. Karena itu, dia tidak pernah meletakkan perasaan superioritas di dalam hatinya. Ketika ia melihat bahwa Ling Bier bersedia untuk menyerah pada dirinya sendiri dan menurunkan dirinya untuk berbaur dengan Jiang Chen dan kerumunan Mu Gaoqi, dia sedikit iri. Meskipun, dia tidak pernah mengakui hal semacam itu pada dirinya sendiri. Dia hanya merasa bahwa dia berkubang dalam perilaku yang merosot. Mereka yang berasal dari Sekte Walkabout juga tiba di tempat yang sama dengan para murid Regal Pil Palace. Sekte Walkabout adalah runner-up terakhir kali, jadi mereka mengambil tempat duduk di samping Regal Pil Palace. Tatapan Wei Qing dingin saat dia melemparkan pandangan kematian pada Jiang Chen, menunjukkan sedikit senyum kejam. Jiang Chen tahu bahwa Wei Qing benar-benar membencinya sekarang, tapi apa pedulinya. Dia paling baik tidak ingin menimbulkan masalah, atau aku tidak keberatan mengirimnya pergi dalam perjalanan terakhirnya di dalam Gunung Rippler Mirage. Dia sudah membunuh seorang tetua Sekte Walkabout, jadi dia tidak keberatan menambahkan hanya Wei Qing ke dalam daftarnya. Murid-murid dari Sekte Tristar juga masuk. Su Fei yang melirik Shen Qinghong. Saudaraku Qinghong, kamu menduduki peringkat sebagai jenius teratas di Istana Regal Pil pada akhir hari,
namun mengapa aku melihat bahwa kamu berada di peringkat terakhir di antara rekan-rekanmu dalam 3 putaran pertama? Ini adalah provokasi terbuka, hampir merupakan serangan langsung terhadap Shen Qinghong. Sebagai tanggapan, Shen Qinghong tertawa tanpa minat. Zhu Feiyang, sepertinya kamu juga tidak memiliki nilai terbaik di antara sektemu. Zhu Feiyang tertawa terbahak-bahak, potensi adik laki-laki Ding Tong luar biasa. Bukan masalah besar bahwa aku kalah di sebelahnya, tapi itu kasus yang berbeda bahwa kamu yang terakhir di antara 4 dari Istana Pil Regal. Petik 2. Wei Qing juga mendengus dingin di samping. Mungkin Sir Shen yang hebat menunjukkan kekuatan dan kejayaannya sebagai kakak senior yang hebat dan membiarkan adik-adik juniornya menjadi pusat perhatian. Itu juga mungkin. Hahaha, kakak Qinghong, begitu. Zhu Feiyang tersenyum dengan cara yang sangat berlebihan, ekspresi dan nadanya penuh ejekan. Wang Han dari Istana Pedang Suci juga berjalan sambil tersenyum. Reputasimu begitu hebat sebagai jenius pertama dari Istana Pil Regal, tetapi skor Pil Daomu hampir sama dengan milikku. Saudara laki-laki Qinghong, bukan karena saya ingin menggoyahkan kepercayaan diri Anda, tetapi sebenarnya tidak ada tempat bagi Anda dalam daftar jenius dari Myriad Domain. Petik 2. Zhu Feiyang dan Wang Han telah menerobos ke alam bijak dan benar-benar berada di alam bijak tingkat pertama, tetapi Shen Qinghong masih dipisahkan oleh langkah terakhir itu. Pemisahan garis itulah yang membuat dua lainnya merasa sangat superior. Adapun Wei Qing, tingkat kultivasinya lebih rendah dari Shen Qinghong, tetapi semua orang tahu bahwa keahliannya dengan racun membuatnya berada di antara para jenius teratas. Bahkan Zhu Feiyang dan Wang Han lebih suka menyinggung Shen Qinghong 2 kali sebelum berpikir untuk menyinggung Wei Qing. Mereka bertiga sebenarnya telah mencapai kesepakatan tak terucapkan bahwa mereka akan menargetkan Shen Qinghong dan menghasut konflik internal di Regal Pil Palace. Shen Qinghong bangga dan sombong, dan wajahnya menjadi pucat ketika begitu banyak orang bersatu untuk menggertaknya, tetapi dia dibiarkan tanpa balasan. Jiang Chen tiba-tiba mendengus dingin. Jika aku mengingatnya dengan benar, ini adalah pertarungan pil di Gunung Rippling Mirage, bukan upacara agung segudang. Bukankah terlalu dini bagi kalian semua untuk memamerkan kekuatan bela diri kalian? Wang Han adalah cucu langsung Wang Jianyu dan memiliki permusuhan besar dengan Istana Pil Regal. Ketika dia melihat Jiang Chen menyela, tatapannya menjadi dingin dan dia berteriak, "Dan siapa kamu? Apakah Anda bahkan memiliki hak untuk berbicara ketika para jenius stop berbicara?" Petik 2. Zhu Feiyang menghela nafas. Anak-anak zaman sekarang tidak menghormati aturan dan senioritas. Saudara laki-laki Qinghong, sebagai saudara senior mereka, apakah Anda tidak mengajari mereka dengan benar? Wei Qing menambahkan bahan bakar ke api di samping saat dia terkekeh. Mungkin Tuan Shen yang agung menyimpan kebencian di dalam hatinya karena dia merasa kecantikannya telah direbut darinya. Orang-orang ini menjadi semakin keterlaluan saat mereka berbicara. Wajah Mu Gaoqi menjadi merah padam karena marah. Jika bukan karena statusnya yang rendah, dia pasti sudah mengeluarkan kutukan keras sejak lama. Ling Bier sedikit mengernyit dan hendak berbicara ketika Jiang Chen tersenyum tipis. Dan di sini saya pikir Anda jenius top gadungan sebenarnya adalah sesuatu. Jangan bilang kamu bertingkah seperti ini karena kamu tidak boleh kalah di Pil Battles. Dia bersantai di kursi setelah berbicara. Bingung dengan kemarahan, wajah beberapa penjahat kecil tentu saja jelek untuk dilihat. Cek tes, jadi yang disebut jenius top dari Myriad Domain hanya memiliki sedikit pengendalian diri. Jiang Chen tidak melotot jahat atau berbicara kasar, tapi kata-kata begitu saja membuat mereka menutup mulut mereka seketika. Berat, untuk apa kamu berjingkrak-jingkrak? Skornya bahkan belum keluar. Apakah Anda berpikir bahwa Anda ditakdirkan untuk memiliki skor tertinggi pada akhirnya hanya karena peringkat Anda tinggi di beberapa putaran pertama? Wei Qing tidak akan pernah menerima Jiang Chen bagaimanapun caranya. Jiang Chen tertawa santai. Terlepas dari apakah aku memiliki skor tertinggi atau tidak ada keraguan dalam pikiranku bahwa aku hanya akan mendapat peringkat lebih tinggi dari kalian semua. Wang Han mendengus mengejek. Di dunia bela diri Dao, Pil Dao pada akhirnya hanya hiasan, keterampilan tambahan yang berlebihan. Orang-orang yang benar-benar akan memerintah dunia adalah jenius Dao bela diri. Nak, bukan karena aku ingin mempengaruhi kepercayaan dirimu, tetapi para jenius Pil Dao telah ditakdirkan untuk meringkuk di kaki para jenius bela diri sejak zaman kuno untuk mencari nafkah. Anda juga tidak akan menjadi pengecualian. Petik 2. Zhu Feiyang juga sedikit mengangguk.
Kata-kata ini sangat masuk akal. Nak, hanya ketika namamu menghiasi myriad Dragon Rankings, kamu hampir tidak mendapatkan hak untuk berbicara dengan kami. Saat ini, Anda masih jauh dari pencapaian seperti itu. Jiang Chen tetap tenang, tetapi tidak bisa menahan tawa. Kamu berbicara seolah-olah kamu benar-benar berpikir kamu jenius Dao bela diri. Semua orang mengerutkan kening pada kata-kata itu. Anak ini benar-benar memiliki pendapat yang berlebihan tentang kemampuannya. Apakah dia terlalu percaya diri karena hasil pil battlesnya luar biasa, dan dia benar-benar berpikir dia adalah sesuatu? Atau apakah dia lupa bahwa siapapun di sini dapat menyiksanya sampai mati setelah dia memasuki Gunung Rippler Mirage? Pada saat inilah Penatua Yunni membawa para tetua lainnya ke arah mereka. Para pemuda lainnya kurang lebih waspada ketika mereka melihat Penatua Yunni mundur ke samping setelah mendengus dingin.